Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Tiba waktunya kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara. Kami membuka hati kami dan kami mengundang, mempersilahkan Bapa berbicaralah kepada kami. Roh Kudus ajari dan terangi pikiran hati kami. Berikanlah kepada kami hati yang taat dan kerelaan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi. Ya, mungkin saya ingin menyapa dulu, mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi Light City, bagi jemaat Tuhan di Light City. Kemarin kita merayakannya ke 39 tahun. Kita bersyukur bahwa perjalanan jemaat ini cukup panjang ya, melewati berbagai gelombang, tantangan, mulai dari tempat kita beribadah di waktu awal-awal itu di rumahnya Bang Dwi Kora ini ya. Puji Tuhan masih ada saksi hidup di sini, Bang Dwi Kora. Walaupun rumahnya sudah nggak ada lagi, maksudnya udah bukan beliau lagi yang menempati. Tapi begitulah perjalanan gereja ini, 39 tahun. Dan tentu bagi saudara yang mengikuti dari awal merasakan bagaimana kita pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin kalau dihitung-hitung sekian lama ada sekitar mungkin lebih dari 15 tempat atau 15 kali kita pindah saudara. Jadi kalau hari ini kita bisa beribadah di tempat yang sudah stabil ya, tinggal memperkokoh ya, dan membuat tempat ini menjadi tempat yang kita doakan dan kita rindukan. Dan memang inilah generasi yang akan menikmati. Seperti dikatakan kalau generasi awal-awal itu adalah generasi yang berjuang ya untuk membangun. Lalu generasi berikutnya adalah generasi yang menikmati. Tapi juga harus terus membangun saudara. Itulah harapan saya tentunya di sini sebagai gembala bagi Bapak Ibu. Berjuang dan terus berjuang untuk kerajaan sorga. Amin. Karena pekerjaan Tuhan begitu besar dan luas. Ya, Bapak Ibu, pada pagi hari ini tema yang ingin saya bawakan masih berkaitan dengan buah roh, yaitu kesetiaan. Coba kita kembali lagi ke dalam ayat yang sudah kita baca selama ini, yaitu di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat 22 ya, dan 23. 22 aja. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan ya. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, kesetiaan itu adalah karakternya Tuhan. Apa itu kesetiaan? Dari beberapa definisi yang saya coba temukan, kesetiaan itu adalah ketahanan, keteguhan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi orang yang setia adalah orang yang teguh, bertahan demi sebuah tujuan. Namun seorang hamba Tuhan bernama John Dresser mengatakan kesetiaan adalah kasih yang sanggup bertahan pada segala sesuatu, kesulitan, bahaya, ataupun perbedaan-perbedaan. Jadi kalau bicara tentang kesetiaan, itu adalah kemampuan kita untuk bertahan karena kita memiliki kasih. Bertahan dalam situasi yang sulit. Ya, bahkan dalam situasi yang penuh bahaya, kita terus bertahan di situ. Ataupun situasi di mana ada perbedaan-perbedaan. Seringkali ujian kesetiaan itu datang ketika masa-masa sulit ada saudara.
Apakah saudara orang yang setia atau tidak dilihat ketika ada masa kesulitan. Contoh, ketika gereja dalam keadaan sulit, apakah jemaat bertahan atau bubar? Ya. Ketika negara dalam keadaan sulit, apakah warga negaranya akan tetap ada di dalam mendukung pemerintah atau mendukung bangsanya atau kabur ke luar negeri? Makanya ada lawan daripada kesetiaan itu adalah berkhianat. Ya, kalau kita tidak setia berarti kita berkhianat. Demikian juga dalam hubungan suami istri, bertahan di dalam situasi yang sulit, ya. Makanya seringkali ketika orang mau menikah ada janji, ya. Mengatakan aku akan menerima engkau sebagai istriku atau sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, baik dalam keadaan susah ataupun senang, sakit atau sehat, ya, kaya ataupun miskin. Nah, artinya situasi-situasi apapun, maka pasangan diharapkan untuk setia. Amin. Nah, itulah makna kesetiaan, saudara. Kesetiaan merupakan kualitas, ya, kualitas dari karakter hidup kita yang andal, yang dapat dipercaya, yang membuat seseorang dapat diandalkan. Jadi kalau seseorang setia, artinya orang ini dapat diandalkan. Seorang pimpinan ketika dia pergi, dia punya orang-orang yang setia enggak waktu pimpinannya pergi? Kalau orangnya itu tidak setia, maka ketika pimpinannya pergi dia bisa melakukan kudeta, mengambil alih organisasi, atau membuat perusahaannya atau organisasinya berantakan. Berarti dia orang ini tidak bisa diandalkan. Jadi kesetiaan artinya orang atau pribadi dia bisa diandalkan. Saudara, Tuhan itu adalah pribadi yang setia. Makanya dia dapat dipercaya dan diandalkan. Seseorang dapat disebut setia jika setelah diberhentikan pun dari sebuah tugas, ia tetap mampu menunjukkan suatu sifat yang kokoh. Ya, ada orang yang ketika diberhentikan dia ngamuk, lalu kemudian dia mengacak-ngacak dari luar. Ya, jadi sebetulnya bicara kesetiaan itu banyak sekali aspeknya, terutama ketika kita sendiri sebagai orang percaya menghadapi tantangan ujian. Ya, di dalam organisasi apapun, dalam pelayanan Pak, di dalam pelayanan kah ataupun dalam perusahaan, dalam keluarga dan sebagainya, kesetiaan merupakan hal yang sangat penting. Tanpa kesetiaan, maka artinya saudara, kita akan ada dalam sebuah hubungan yang saling tidak percaya, berarti kita ada keraguan tentang orang di sebelah kita atau orang yang ada di dalam kelompok kita. Mungkin kita akan bertanya dalam hati suatu hari, kapan dia akan menunjukkan aslinya? Kenapa? Karena kita tidak percaya kepada orang tersebut. Ada seorang hamba Tuhan, saya ingat dia pernah berkata begini, orang yang paling harus saudara percaya itu adalah orang yang tidur sekamar dengan saudara. Karena kalau saudara nggak percaya sama dia, bisa-bisa dia masukin racun ketika saudara sedang tidur. Atau dia membunuh saudara ketika saudara sedang tidur. Ya, ini adalah bahasa guyonan dia. Tetapi ini menunjukkan betapa kita harus mempunyai kesetiaan dan kita memastikan orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang setia. Nah, pagi ini saya mau mengajak kita melihat kesetiaan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita baca di dalam Ulangan 7 ayat 9. Ulangan pasal 7 ayat 9. Di layar ini gak muncul ya? Ini monitornya mati atau apa nih? Ulangan 7 ayat 9. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Elohimmu dialah Elohim, Elohim yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan yang kita
yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dikatakan di sana bahwa Ia memegang perjanjian. Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian, saudara. Makanya kitab suci kita disebut kitab perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Bahwa Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, maka apa yang keluar dari mulutnya, itu tidak pernah dia bohong. Dia tidak pernah ingkar. Dia tidak pernah berubah terhadap apa yang sudah dia katakan, saudara. Saudara, seseorang dapat kita ketahui setia atau tidak mulai dari perkataannya, saudara. Apakah yang dia katakan, dia lakukan atau tidak. Kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang banyak orang sulit untuk dipercaya. Berita hoax saja begitu menyebar luas di mana-mana. Sehingga akhirnya semakin sulit orang mengetahui ini benar atau tidak, ya. Makanya saudara, semua kabar yang baik kadang-kadang menjadi mencurigakan. Ada istilah too good to be truth, ya. Terlalu baik beritanya ini. Makanya berita keselamatan di dalam Yesus pun orang jadi nggak percaya gitu ya. Apa iya dengan percaya kepada Kristus dosa saya diampuni dan keselamatan diberikan kepada saya? Tapi di sini kita melihat satu janji Tuhan atau perkataan Tuhan sendiri bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Wow. Waktu saya baca ini luar biasa, beribu-ribu keturunan. Artinya kesetiaan Tuhan itu turun-temurun. Jikalau saudara dan saya setia mendengarkan dan percaya kepada Tuhan, ketahuilah Tuhan itu jauh lebih setia daripada saudara. Kalau manusia bisa berubah, saudara. Ya. Ada yang mengatakan pagi kedelai, sore jadi tempe katanya. Berubah. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Bahkan beribu-ribu keturunan. Saudara, pernahkah saudara membayangkan kenapa bangsa Israel hari ini masih ada? 2000 tahun yang lalu bangsa Israel itu udah tercerai-berai. Sebuah bangsa tercerai-berai di seluruh dunia loh. Tapi aneh. 2000 tahun kemudian bangsa ini muncul lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan punya perjanjian dengan bangsa Israel. Tidak ada satu bangsa di dunia ini yang sudah tercerai-berai bisa kumpul lagi, saudara, dan eksis. Bahkan menjadi bangsa yang mempunyai pengaruh di zaman modern ini. Berapa banyak suku-suku bangsa di masa yang lampau sudah nggak ada, sudah nggak eksis. Semua hanya sejarah. Misalnya bangsa Inka di Amerika Selatan, suku bangsa Inka, punya peradaban yang hebat katanya. Tapi faktanya nggak ada suku bangsa itu hari ini. Tapi Israel bisa ada hari ini, saudara. Padahal orang-orang Israel itu sudah tersebar ke seluruh dunia, nggak tahu lagi ada di mana. Tapi mendadak, entah bagaimana ceritanya, ya tentu ada ceritanya, tapi kita nggak terlalu mendalaminya. Tahun berapa tuh ya? 48 ya. Berdiri tiba-tiba negara Israel, saudara. Dan itu mengejutkan. Kenapa ini bisa terjadi? Ini adalah karena janji Tuhan kepada bangsa Israel yang dimulai dari Abraham sampai kepada Raja Daud, sampai kepada nabi-nabi selanjutnya. Tuhan berjanji bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Kenapa mereka sempat bubar?
Karena kesalahan mereka juga. Tapi janji Tuhan bahwa mereka akan eksis, nggak hilang saudara. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu nggak pernah berubah kesetiaannya. Mari kita baca dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Nah, ini ada lagunya saudara. Ratapan itu setelah Yeremia ya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, pujian atau ayat ini dijadikan pujian. Ada lagu yang berkata, kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Setiamu Tuhan, besar setiamu. Saudara, kalau dikatakan di sini kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Selalu baru tiap pagi. Saya tadi membayangkan begini saudara. Mungkin satu harian kita kemarin udah habis energi kita. Rasanya kita sudah menghabiskan banyak hal. Lalu kita tidur. Tapi kesetiaan Tuhan membuat saudara bangun. Bangun dengan energi baru. Dengan semangat baru. Dengan pengharapan baru. Itulah artinya kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Siapa di sini kalau bangun pagi itu merasa hidup ini udah mau cepat selesai aja? Siapa yang bangun pagi itu selalu bangun dengan satu beban dan berkata, Tuhan kenapa gue mesti bangun lagi nih? Kerja lagi, ngejar kereta lagi, ngejar angkot lagi, ngadepin bos lagi yang begitu. Artinya saudara tidak menerima sesuatu yang baru di pagi hari. Padahal Alkitab mengatakan Tuhan itu kasih setia. Kuncinya apa saudara? Kuncinya adalah saudara harus mengerti tentang prinsip Alkitab ini. Bahwa Tuhan kasih setianya tidak pernah habis. Artinya dia selalu memberikan kasih setia, kekuatan kepada saudara. Sekalipun saudara seharian kemarin itu sudah banyak energi yang saudara habiskan. Mungkin menghadapi bos yang marah-marah, menghadapi dosen, menghadapi lalu lintas yang melelahkan. Tapi ketika saudara datang kepada Tuhan di malam hari dan berkata, Tuhan biarlah kasih setiamu memenuhi aku lagi. Selalu baru tiap pagi, artinya selalu ada lagi, selalu ada lagi, selalu ada lagi, enggak pernah habis-habis. Saya membayangkan bagaimana ketika orang Israel di padang gurun saudara, tiap pagi mereka keluar dari kemahnya, ada mana. Ambil secukupnya hari itu, kena matahari, mana itu cair saudara, habis. Tapi besok pagi, ada lagi. Mereka ambil secukupnya untuk hari itu. Kena matahari, mana yang ada, habis. Tapi besok pagi, ada lagi. Nggak pernah habis saudara selama 40 tahun. Selalu ada, selalu ada, selalu ada. Orang Israel tidak pernah berpikir, besok ada mana nggak ya? Besok ada makanan nggak ya? Besok ada pengharapan nggak ya? Enggak saudara.
Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang berkata, kasih setiaku tidak pernah habis, selalu baru tiap pagi. Bapak Ibu Saudara, harusnya kita bangun pagi itu dengan sebuah sukacita, kekuatan. Makanya saya pernah katakan begini, saudara kalau mau tidur, jangan membawa beban dalam pikiranmu. Ketika saudara mau tidur, saudara berdoa dan berkata, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Apapun yang sudah terjadi, terima kasih. Aku mau tidur Tuhan. Dan saya bilang pernah saya sampaikan, kalau saudara tutup mata sambil senyum. Ya, kalau tidur sambil senyum. Jangan tidur tuh mikir. Utang belum dibayar. Ya. Ini belum lunas. Ini, wah. Token belum diisi. Saudara, kalau saudara tidur dengan pikiran yang beban, saya bisa pastikan saudara bangun pagi itu dengan badan tuh gemeretak, saudara. Iya. Saudara tuh akan bangun dengan kok capek ya. Padahal saudara tidur. Kenapa? Karena jiwa saudara penuh dengan beban. Sehingga saya boleh katakan gini, pintu kasih kasih Tuhan itu saudara seperti tutup sendiri. Tapi ketika saudara sudah berdoa mau tidur dan mengatakan terima kasih Tuhan Yesus untuk sepanjang hari ini. Saya bersyukur kepadamu. Saudara tutup mata dengan senyum. Dan waktu saudara bangun, ini belum bangun, baru buka mata, masih tutup mata. Biasanya kita kan entah dengar waker gitu ya, atau kan langsung bangun ya, atau otomatis bangun. Saudara jangan langsung duduk, apalagi cari kopi gitu ya. Dalam hatimu ucapkan kata-kata terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Saudara akan beda. Akan beda. Setelah saya memahami prinsip ini, saya praktekkan saudara. Jujur, saya bangun pagi itu selalu seger. Walaupun saya tidur bisa malam gitu ya. Saya nggak mau punya beban tidur saudara. Dan bangun pagi pun dengan sukacita. Dulu saya bangun itu bisa uring-uringan. Tapi saya belajar bahwa hidup kita di dalam Tuhan nggak boleh punya beban yang membuat kita kehilangan sukacita, saudara. Ada beban dalam hidup, tapi tidak membuat sukacita hilang, pengharapan hilang. Jadi, kasih setia Tuhan itu seperti sekarang ada mobil listrik ya. Ibaratnya satu harian mobil listriknya udah kepake gitu ya. Baterainya udah tinggal 1/4, sampai di rumah tinggal di charger. Pagi-pagi udah penuh lagi. Udah siap. Kalaupun ada mobil bensinnya tiba-tiba udah diisi aja gitu. Entah siapa yang isi. Saudara, seperti itulah seharusnya kita menjalani hidup kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang setia. Amin. Makanya saya katakan kesetiaan Tuhan itu dapat diandalkan. Artinya diandalkan saudara bisa bersandar kepada Tuhan tanpa takut jatuh. Kalau saudara bersandar pada mimbar ini goyang saudara. Saudara bersandar gini bisa jatuh ke depan saya. Ini nggak bisa diandalkan untuk tempat bersandar. Tapi kalau di tembok, saudara bisa andalkan. Seperti itulah gambaran Tuhan dalam hidup kita. Artinya saudara harus menjalani hidup ini dengan rasa aman. Kenapa? Karena Tuhan yang saudara percayai, yang saudara sembah adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Reliable.
Dia bukan Tuhan yang omong kosong. Dia bukan Tuhan yang janji-janji doang. Kesetiaannya teruji, kata firman Tuhan. Hari ini sampai hari ini saudara dan saya bisa bertahan itu karena janji-janji Tuhan. Kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan dan kesetiaan Tuhan tidak berubah-ubah berdasarkan suasana hatinya. Kita kan kadang tergantung suasana hati kan. Kalau kita lagi seneng, wah kita baik sama orang. Traktir. Ya, tapi kalau suasana hati kita lagi nggak mood, saudara kita bisa berubah nggak? Iya. Yang biasanya kita murah hati tiba-tiba jadi pelit. Yang biasanya murah senyum tiba-tiba jadi masem. Kenapa? Suasana hati mempengaruhi kita. Tapi Tuhan, dia nggak emosian saudara. Wah Tuhan ini lagi kesel nih kayaknya nih. Kok hidup saya begini ya? Enggak saudara. Tuhan tidak melakukan sesuatu bukan berdasarkan suasana hatinya dia. Tapi berdasarkan firman-Nya, perkataannya. Makanya perkataan Tuhan bisa dipegang. Bahkan kesetiaan Tuhan adalah konstan di saat kita juga tidak setia. Bayangkan, waktu kita tidak setia, Tuhan tetap setia loh. Coba kita baca 2 Timotius 2:13. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, ini adalah suatu pernyataan yang sangat kuat bagi saya. Bahwa Tuhan itu tetap setia walaupun saya tidak setia katanya. Maksudnya apa? Maksudnya kesetiaan Tuhan tidak akan berubah sekalipun saya kurang setia atau tidak setia. Kesetiaan dia kepada firman-Nya, kesetiaan dia kepada janjinya tidak berubah saudara. Artinya dia konsisten dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Ya. Ayat 10 dikatakan di sini, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Tuhan, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, dalam hal kesetiaan, Tuhan tidak berubah. Dalam hal kesetiaan, Tuhan tidak berubah. Sehingga kita betul-betul mengandalkan dia. Mari kita lihat lagi di dalam Roma 3 ayat 3. Roma pasal 3 ayat 3 dan 4. Ini contoh bagaimana kesetiaan Tuhan tidak berubah walaupun umatnya tidak setia. Ya, Roma 3 ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka maksudnya orang Israel, ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Tuhan? Ini satu pertanyaan retorika, nggak perlu dijawab, tapi jawabannya pasti. Sekali-kali tidak. Sebab sebaliknya Tuhan adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Saudara, Paulus sedang menulis dalam kitab Roma pasal 3 ini di ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana Tuhan punya perjanjian dengan bangsa Israel
Ya. Dan perjanjian itu disahkan dengan sunat. Ya, jadi sunat bagi bangsa Israel itu adalah pengesahan daripada perjanjian. Oke, kamu disunat kata Tuhan. Bukti kamu saya ada perjanjian. Udah tanda tangan nih. Udah dimeterai. Ya, sunat itu meterai secara fisik. Kalau perjanjian baru Roh Kudus sebagai meterai. Tapi orang Israel mereka meterainya adalah sunat. Tapi di tengah jalan perjanjiannya diabaikan. Atau bahasa hukumnya wan prestasi. Si orang Israelnya wan prestasi. Nggak setia. Makanya bubar tuh kan. Bangsa ini bubar saudara. Karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tapi Tuhan berjanji bahwa dia akan memelihara, dia menjaga, dia punya komitmen kepada bangsa ini. Terus dijalankan saudara. Personal demi personal, orang-orang yang masih percaya kepada Tuhan. Secara bangsa mereka sudah bubar, tapi ada orang-orang yang terus berdoa kepada Tuhan. Sampai 2000 tahun kemudian bangsa Israel kumpul lagi di tanah perjanjian. Dan apakah kemudian bangsa Israel dimusnahkan? Tidak saudara. Banyak bangsa-bangsa dimusnahkan Tuhan loh. Bangsa-bangsa di Kanaan itu ada 7 suku bangsa musnah semua. Suku Yebus, suku apa musnah. Tapi bangsa Israel nggak musnah. Tuhan hukum berkali-kali mereka karena ketidaksetiaan mereka. Tapi tetap aja ada orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin bangsa Israel benar-benar lenyap dari muka bumi ini. Nah, jadi perjanjian Tuhan selalu dia pegang. Sekalipun memakan waktu ribuan tahun, sekalipun mayoritas orang gak percaya lagi sama Tuhan. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketidaksetiaan kita tidak dapat membatalkan kesetiaan Tuhan. Dia tetap setia untuk mengampuni saudara. Sekalipun saudara udah berkali-kali janji sama Tuhan, Tuhan, aku gak mau lakukan lagi Tuhan. Bikin lagi. Ya kan? Tuhan, aku bertobat. Besok bikin lagi. Tapi waktu saudara datang lagi sama Tuhan, Tuhan ngampuni gak? Ngampuni. Itu bentuk kesetiaan dia. Kenapa? Karena dia berjanji, barang siapa datang kepadaku, aku akan mengampuni dia. Dia tidak pernah menolak saudara. Kamu udah 3-4 kali janji. Ngomong doang loh. Ku tampar dulu ya. Enggak saudara. Dia tetap mengasihi saudara. Dia tetap mengampuni saudara. Sampai kapan? Ya sampai saudara betul-betul mengasihi Tuhan. Dengan benar gitu ya. Tapi percayalah bahwa ketidaksetiaan Tuhan tidak mengubah kesetiaannya. Kalau gitu enak dong kita gampangin kesetiaan Tuhan. Enggak juga. Kenapa? Karena ketika saudara tidak setia, yang rugi adalah saudara sendiri. Kalau saya tidak setia kepada Tuhan, yang rugi saya bukan pihak Tuhan. Karena selalu ada konsekuensi dari ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Contohnya saudara nggak setia beribadah. Ya. Daripada saudara beribadah di rumah, datang ibadah ke gereja, saudara malah jalan-jalan. Tiap minggu saudara nggak datang. Ada nggak kerugiannya? Pasti ada. Apa kerugiannya? Yang pasti saudara kehilangan sukacita sejati. Karena saudara tidak menerima kekuatan rohani dari Tuhan. Itu ada konsekuensi yang kita terima. Nah, kesalahpahaman kita sebagai manusia seringkali adalah di saat kita sedang mengalami persoalan yang berat. Ya. Maka biasanya orang suka bertanya begini, Tuhan di mana engkau? Di mana janjimu? Nah ya, pertanyaan orang seringkali, Tuhan di mana janjimu? Aku kan udah begini.
Kemarin saya ceritakan ada seorang yang saya telepon, dia bilang, Pak saya mau mati aja Pak. Kecewa dan putus asa. Ada lagi yang berkata gitu, Pak tapi saya ini udah setia loh. Saya udah berdoa, saya udah ibadah, baca Alkitab. Kok saya ngalami persoalan seperti ini? Apakah janji kesetiaan itu nggak ada lagi? Saudara, ada dua kemungkinan atau dua penyebab ketika kita sedang menghadapi masalah. Ini bagian terakhir dari khotbah saya pagi ini. Yang pertama adalah mengapa kita menghadapi masalah di dalam hidup ini dan masalahnya berat-berat. Yang pertama alasannya adalah karena kita mengambil jalan kita sendiri. Kita mengambil jalan kita sendiri, kita mengambil cara kita sendiri, kita mengikuti keinginan kita sendiri dan rencana kita sendiri. Yesaya 55 mengatakan, mari kita baca, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Mengatakan demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, dalam hidup ini kita mengambil banyak keputusan. Keputusan untuk menikah, bekerja, sekolah, dan macam-macam hal. Tetapi pertanyaannya, di dalam setiap kita mengambil keputusan di dalam hidup ini, apakah kita sedang mengikuti rencana Tuhan, rancangan Tuhan atau bukan? Karena pertimbangan atau keputusan kita akan menentukan apakah kita akan menghadapi masalah yang berat atau tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu berhati-hati ya. Sebagai anak-anak muda mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup ini. Tanya Tuhan, berdoa, Tuhan apakah ini caranya, apakah ini jalannya, apakah begini rancanganmu? Kalau itu bukan rancangan Tuhan, walaupun kita pengen banget, ngebet banget. Hati-hati saudara, ketika saudara paksakan itu, kemungkinan besar saudara akan mengalami masalah. Kalau Tuhan sudah bicara di hatimu, atau ada orang yang memberikan pandangan, peringatan, dan sebagainya, saudara perlu berdoa, mengevaluasi. Karena seringkali saudara, apa yang dianggap udah tepat, udah hebat di atas kertas, tapi kalau Tuhan mengatakan jangan, maka don't do it. Nah, bagi yang sudah menikah, pasangan itu merupakan partner saudara yang paling penting. Jangan abaikan suara partnermu. Saya banyak pengalaman saudara. Ketika saya mengabaikan perkataan istri saya, masalah saya hadapi. Karena perempuan itu, istri itu penolong dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi dia diberi kepekaan khusus oleh Tuhan untuk menangkap sesuatu yang tidak dimiliki oleh pria. Jadi pria jangan berpikir bahwa karena pria yang punya duit misalnya yang kerja gitu ya, pengambil keputusan pria, betul, tapi ketika ada hal-hal penting yang harus diputuskan dalam hidup rumah tangga, pastikan istrimu berbicara dan dengarkan dia. Kalau belum sepakat jangan lakukan. Ini penting sekali. Ya. Jadi jalan-jalan Tuhan itu harus kita pahami saudara. Nah, pertanyaannya, Tuhan, kayaknya saya udah dengar suara Tuhan, saya udah berdoa, kok kejadian juga masalahnya? Ini gimana dong? Nah, kalau itu terjadi juga, saudara udah
bertekun berdoa, udah tanya Tuhan, udah tanya istri, udah sepakat nih. Terjadi juga masalah. Ini gimana dong? Nah, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Mari kita baca Roma 8. Ya. Firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita, Saudara. Roma 8 ayat 28 dan 29. Roma 8 ayat 28 dan 29. Jadi yang pertama adalah kita harus berjalan di dalam jalannya Tuhan, rancangannya Tuhan. Yang kedua, kalau kita tetap menghadapi problem, masalah yang besar dalam hidup kita, Roma 8 mengatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, dari pemahaman saya dan perjalanan rohani saya, ketika menghadapi masalah, walaupun rasanya kita udah benar, tapi tetap menghadapi problem. Maka saya belajar bahwa peristiwa yang diizinkan Tuhan atau kita alami itu adalah peristiwa untuk membangun hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan di sini dikatakan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Kebaikannya tujuannya satu, yaitu agar kita menyerupai Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, itu butuh proses, saudara. Proses yang kadang-kadang menyakitkan, menyulitkan. Menghancurkan ego kita, kesombongan kita. Menghancurkan rasa kemampuan kita sendiri. Untuk membentuk seseorang menjadi yang rendah hati, itu perlu dipangkas, saudara. Kesombongan itu perlu dipotong. Tapi motongnya nggak gampang. Kadang-kadang, bahkan seringkali bukan kadang-kadang, kesombongan itu harus dipatahkan dengan cara masuk ke dalam penderitaan, kesulitan. Karena kalau yang biasa-biasa, banyak orang kurang respon. Kalau menyangkut hati, kan kita nggak mudah ketika orang mengatakan, lo jangan sombong ya. Siapa yang mau di sini? Lo jangan sombong ya. Saudara mau nggak dibilangin gitu? Enak aja, gue nggak sombong. Jawabannya aja udah menunjukkan dia sombong kan? Siapa yang sombong? Ini aja sudah menunjukkan lo sombong. Nah, kita kan gak bisa menegur orang, lo jangan sombong ya. Harus Tuhan yang negur kita, saudara. Harusnya gak perlu. Tapi karena sikap hati kita ini sulit untuk diubah dengan cara yang halus, Tuhan bilang dosisnya perlu ditambah nih. Ya, di sini ada apoteker, kalau obat yang satu nggak mempan, biasanya harus ditambah dosis ya. Kadarnya harus ditambah nih. Makanya jangan heran kenapa kita harus masuk ke dalam proses yang kayaknya menyulitkan. Karena disitulah biasanya orang mulai berpikir tentang dirinya di hadapan Tuhan. Kenapa ya saya ya? Saudara, waktu Krismon tahun 98, itu banyak pengusaha-pengusaha yang pada bangkrut, saudara. Tapi justru di saat-saat seperti itulah mereka pada bertobat. Utangnya triliunan. Tapi justru para pengusaha-pengusaha itu datang sama Tuhan. Merendahkan diri. Karena mereka ini selama ini mungkin terlalu sombong, merasa, wah gue kaya, gue mampu, gue hebat. Tiba-tiba ada Krismon, bres, habis semua hartanya. Sehingga mereka harus, Tuhan mau gimana lagi? Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah sekalipun kita harus menghadapi persoalan yang berat dalam hidup ini, bukan berarti Tuhan tidak setia dengan kita. Justru Dia sedang memproses kita, mendatangkan kebaikan melalui peristiwa-peristiwa itu. Amin.
Tinggal saudara mau atau tidak. Saya teringat John Ellie pernah berkata, sebelum saya akhiri, Tuhan menawarkan pembentukan pada hidup kita dengan ada 3 S dia bilang, tapi saya ingat hanya 2 S. Yang pertama namanya dengan cara scratch, digaruk, agak kasar. Tapi yang kedua dengan cara sonship. Apa itu sonship? Keputraan. Kita harus memiliki roh keputraan, saudara. Apa itu roh keputraan? Roh yang tunduk dan taat kepada Tuhan dan kepada pemimpin. Kesediaan hati untuk bersedia, dibina, dibentuk, berjalan bersama pemimpin, saudara. Gak mudah. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya ego ya. Punya keinginan, punya maunya sendiri gitu loh. Tetapi di dalam Tuhan justru dia mau membentuk kita. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan Tuhan satu. Agar hidup setiap umatnya menjadi serupa dengan Kristus. Kristus adalah pribadi yang teladan bagi kita. Dia punya kerendahan hati, kelemah lembutan, punya juga ketegasan. Sehingga dengan demikian, biarlah kita hari-hari ini bersedia dibentuk oleh Tuhan terus-menerus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk terus berjalan di dalam iman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami yang membawa kami sampai kepada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah berubah dalam janji-Mu sehingga kami betul-betul bisa mengandalkan Tuhan. Sekalipun kami ada di tengah-tengah badai kehidupan, tetapi kami bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau setia dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami umat-Mu. Lihatlah keadaan kami satu persatu saat ini. Bentuklah kami ya Tuhan menurut kasih setia-Mu. Agar kami terus berubah serupa dengan Kristus. Mari kita nyanyikan pujian ini.